Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sita Rizka Zulfa Salsabila dengan NIM 2103 51626813 dari Offering B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lensa tipis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah gelombang dan optik. Baik, selanjutnya saya izin menyampaikan poin-poin materi yang akan saya sampaikan berikutnya. Yang pertama yaitu ada lensa tipis, yang mana nanti akan menjelaskan mengenai pengertian dari lensa tipis. Kemudian yang kedua itu ada fenomena, yang mana dari poin kedua ini nanti akan menjelaskan mengenai fenomena yang berhubungan dengan lensa tipis. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu diagram, yang mana diagram sinar pada jenis-jenis lensa tipis beserta kombinasinya. Kemudian yang keempat ada persamaan. Persamaan itu nanti akan menjelaskan mengenai persamaan yang ada pada lensa tipis. Untuk poin yang kelima itu ada contoh soal, yang mana nanti akan diberikan satu contoh soal dan akan dijelaskan penjelasannya atau pembahasannya. Kemudian yang terakhir atau yang keenam itu ada penerapan, dan dari sini nanti akan dijelaskan mengenai penerapan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu akan dijelaskan mengenai lensa tipis, yang mana nanti di dalamnya juga akan ada pengertian lensa tipis, serta perbedaan dari lensa dan juga cermin. Yang pertama yaitu perbedaan lensa dan juga cermin. Lensa adalah material transparan dan umumnya terbuat dari kaca atau plastik yang memiliki dua permukaan, yang mana salah satu atau keduanya memiliki permukaan yang melengkung sehingga dapat membelokkan sinar yang melewatinya. Lensa dan cermin merupakan dua buah perangkat optik yang berbeda. Meskipun keduanya dapat digunakan untuk memanipulasi cahaya, lensa adalah perangkat optik transparan yang terdiri dari material yang ditekuk sehingga dapat memfokuskan sinar cahaya pada titik tertentu atau merubah arah cahaya. Lensa biasanya digunakan dalam aplikasi seperti kamera, teleskop, mikroskop, dan kacamata untuk membentuk gambar yang jelas atau memperbesar gambar. Sementara itu, cermin adalah permukaan reflektif yang dapat memantulkan cahaya. Cermin biasanya terbuat dari kaca atau logam dengan permukaan yang diratakan dan dioleskan dengan lapisan reflektif. Cermin biasanya digunakan dalam aplikasi seperti peralatan medis, optik presisi, dan juga sebagai bahan baku untuk membuat lensa. Perbedaan utama antara lensa dan cermin terletak pada cara cahaya berinteraksi dengan keduanya. Sinar cahaya yang lewat melalui lensa dipengaruhi oleh indeks bias lensa, sehingga dapat dibelokkan dan difokuskan pada titik tertentu. Sementara itu, sinar cahaya yang memantul pada cermin akan mengalami pembalikan arah dan perubahan orientasi. Dalam aplikasi praktis, lensa dan cermin digunakan untuk tujuan yang berbeda. Lensa digunakan untuk memfokuskan cahaya dan memperbesar gambar, sedangkan cermin itu digunakan untuk memantulkan cahaya dan menciptakan gambar bayangan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan mengenai perbedaan dari lensa dan juga cermin, yang mana jika lensa itu ada seperti lensa tipis yang dijelaskan pada slide ini. Lensa tipis adalah lensa yang memiliki ketebalan yang relatif kecil dibandingkan dengan diameter lensa tersebut. Permukaan lensa dapat berubah suatu busur lingkaran atau suatu bidang datar. Dikarenakan permukaan lensa berupa suatu busur lingkaran
tentu saja mengikuti persamaan lingkaran dan memiliki radius kelengkungan atau R. Nah, dalam lensa tipis, jarak antara permukaan lensa yang berlawanan sangat jauh dibandingkan dengan ketebalan lensa itu sendiri. Dengan kata lain, dimensi lensa tipis sangat tipis dibandingkan dengan jarak fokusnya. Lensa tipis sangat penting dalam fisika dan optik karena mudah dipahami dan digunakan dalam banyak aplikasi. Sifat lensa tipis dapat dianalisis dengan menggunakan hukum Snellius dan persamaan lensa tipis yang menggambarkan bagaimana sinar cahaya melewati lensa tipis dan difokuskan pada titik fokus. Nah, contoh aplikasi dari lensa tipis adalah pada kacamata, teropong, lensa kontak, dan mikroskop. Penggunaan lensa tipis dapat memperbaiki penglihatan manusia, memperbesar objek dan terlihat, serta membantu dalam analisis struktur kecil pada benda. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu fenomena, yang mana menjelaskan mengenai fenomena yang berhubungan dengan lensa tipis. Ya baik, untuk fenomena yang berhubungan dengan lensa tipis, yang pertama yaitu ada pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Lensa tipis dapat membiaskan cahaya saat cahaya tersebut melewati lensa. Pembiasan cahaya dapat digunakan dalam berbagai aplikasi optik, seperti lensa koreksi pada kacamata atau mikroskop. Pembiasan cahaya adalah perubahan arah sinar cahaya saat melewati permukaan batas antara dua medium yang berbeda, seperti saat sinar cahaya melewati lensa tipis. Pembiasan cahaya itu menyebabkan sinar cahaya terfokus dan membentuk gambar di sebelah sisi lain dari lensa. Pembiasan cahaya itu terjadi ketika cahaya melewati lensa tipis yang memiliki dua permukaan yang melengkung. Ketika cahaya melewati permukaan lensa yang melengkung, kecepatannya berubah dan mengalami pembelokan. Perubahan kecepatan dan terjadi pembelokan dikarenakan cahaya melewati dua medium yang mempunyai kerapatan yang berbeda. Dari pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti terjadi pada pelangi, yang mana pelangi itu terbentuk karena pembiasan cahaya matahari ketika melewati tetesan air di atmosfer bumi. Cahaya matahari yang masuk ke tetesan air akan mengalami pembiasan dan terpecah menjadi beberapa warna yang membentuk spektrum yang terlihat pada pelangi. Kemudian pemantulan, ada juga contohnya itu pemantulan dan pembiasan pada air, yang mana pada saat cahaya masuk ke permukaan air, cahaya tersebut akan mengalami pemantulan dan pembiasan karena perbedaan indeks bias antara air dan udara. Hal ini menyebabkan benda yang terendam di dalam air terlihat sedikit bergeser ke posisi sebenarnya. Dan kemudian ada juga pada lensa mata, yang dimana ternyata pada mata manusia itu juga menggunakan lensa tipis untuk memfokuskan cahaya pada retina. Nah, lensa mata itu akan membiaskan cahaya yang melewatinya untuk memperoleh untuk memperoleh fokus yang tepat. Kemudian untuk fenomena yang kedua yaitu ada pemfokusan cahaya. Fenomena optik pemfokusan cahaya terjadi ketika cahaya yang melewati lensa difokuskan pada suatu titik tertentu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan indeks bias antara medium lensa dan medium sekitarnya, sehingga cahaya yang melewati lensa dibelokkan sesuai dengan hukum Snellius. Pemfokusan cahaya ini tergantung pada bentuk lensa dan jarak antara lensa dengan objek, serta layar tempat gambar itu difokuskan. Ada 3 jenis lensa yang umum digunakan dalam pemfokusan cahaya, yaitu ada lensa cembung, lensa cekung, dan lensa datar. Lensa cembung itu memiliki bagian tengah yang lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Biasanya itu digunakan pada kamera atau teleskop. Kemudian lensa cekung itu memiliki bagian tengah yang lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Lensa ini biasanya digunakan untuk memperbesar gambar, tetapi gambar yang dihasilkan biasanya terbalik dan terdistorsi.
Kemudian yang ketiga itu ada lensa datar, yang mana memiliki kedua permukaannya datar dan dapat digunakan untuk memperbesar gambar pada jarak yang sangat dekat. Namun, lensa datar ini biasanya tidak digunakan untuk memfokuskan cahaya pada satu titik tertentu. Pemfokusan cahaya juga dapat digunakan untuk membuat berbagai alat optik seperti kamera, teleskop, atau mikroskop. Pada mikroskop dan teleskop, lensa itu digunakan untuk memperbesar gambar objek yang sangat kecil atau jauh, sedangkan pada kamera, lensa itu digunakan untuk memfokuskan cahaya pada sensor atau film untuk menghasilkan gambar yang jelas dan tajam. Kemudian untuk fenomena yang ketiga itu ada perbesaran cahaya, yang mana lensa tipis itu dapat memperbesar atau memperkecil gambar. Perbedaan yang dihasilkan lensa tipis itu tergantung pada jarak antara benda dan lensa, dan juga jarak antara lensa dan bayangan. Fenomena optik yang berkaitan dengan perbesaran gambar itu ada perbesaran atau pemanjangan gambar melalui penggunaan lensa pembesar atau mikroskop. Ada dua jenis perbesaran gambar, yaitu perbesaran secara nyata dan perbesaran semu. Perbesaran nyata itu terjadi ketika gambar yang dihasilkan oleh lensa pembesar berada di depan lensa itu sendiri. Sedangkan perbesaran semu itu terjadi ketika gambar yang dihasilkan oleh lensa pembesar tidak berada di depan lensa, melainkan terletak di dalam jangkauan pandang mata. Semakin besar perbesaran suatu lensa pembesar, semakin besar pula gambar yang dihasilkan. Namun, semakin besar perbesaran, semakin kabur juga gambar yang dihasilkan karena adanya gangguan dari difraksi cahaya. Selain itu, perbesaran gambar juga dapat dipengaruhi oleh sifat optik lensa yang digunakan. Lensa yang memiliki apertur atau bukaan besar, misalnya dapat menghasilkan gambar yang lebih jelas dibandingkan dengan lensa dengan apertur yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga menjelaskan mengenai diagram, yang mana itu akan menjelaskan mengenai diagram sinar pada jenis-jenis lensa tipis. Untuk yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai macam atau jenis lensa tipis. Yang pertama ada konvergen. Lensa konvergen ini merupakan lensa yang mempunyai tepi yang lebih tebal dibandingkan bagian tengahnya. Lensa konvergen ini juga bisa disebut sebagai lensa cembung atau positif karena mempunyai sifat memusatkan sinar-sinar cahaya dan dapat membentuk gambar nyata. Lensa konvergen dapat memfokuskan sinar cahaya pada satu titik tertentu yang disebut sebagai titik fokus. Ini membuat lensa konvergen sering digunakan dalam aplikasi optik seperti kacamata, teleskop, dan juga mikroskop. Titik fokus pada lensa konvergen berada di sebelah kanan lensa jika sumber cahaya berada di sebelah kiri lensa. Adapun pada literatur lain, terutama berkaitan dengan sistem optis, alat surveying lensa konvergen ini disebut sebagai lensa konveks. Nah, lensa cembung atau lensa konvergen itu ada 3 macam, yaitu konkav konveks, plane konveks, dan bikonveks. Untuk lensa konkav konveks itu merupakan lensa cembung yang salah satu permukaannya berbentuk bidang cembung, sedangkan permukaan yang lain itu berbentuk bidang cekung. Kemudian untuk lensa plane konveks atau itu merupakan lensa cembung yang salah satu permukaannya berbentuk bidang datar. Sedangkan lensa bikonveks itu merupakan lensa cembung yang kedua permukaannya berbentuk bidang cembung. Lensa konvergen itu biasanya digunakan untuk kacamata, mikroskop, dan teleskop. Kemudian yang kedua itu ada divergen. Divergen itu merupakan lensa yang mempunyai tepi lebih tipis dibandingkan bagian tengahnya. Lensa divergen ini juga disebut sebagai lensa cekung atau negatif karena mempunyai sifat untuk menyebarkan sinar-sinar cahaya dan tidak dapat membentuk gambar yang nyata. Lensa divergen ini menghasilkan perpindahan sudut sinar cahaya yang mengarah padanya sehingga tampak menjauh dari titik fokusnya. Hal ini membuat lensa divergen sering digunakan dalam aplikasi seperti koreksi mata minus. Titik fokus pada lensa divergen itu berada di sebelah kiri lensa jika sumber cahaya berada di sebelah kiri lensa. Adapun pada literatur lain, terutama berkaitan dengan sistem optis
alat surveying lensa divergen itu disebut sebagai lensa konkav. Ada beberapa macam lensa cekung. Yang pertama yaitu ada convex konkav, terus lensa plane konkav, dan lensa bikonkav. Untuk lensa convex konkav itu merupakan lensa yang salah satu permukaannya berbentuk bidang cekung dan permukaan lainnya berbentuk bidang cembung. Kemudian ada lensa plane konkav atau lensa cekung yang salah satu permukaannya berbentuk bidang datar. Kemudian yang ketiga itu untuk lensa bikonkav itu merupakan lensa cekung yang kedua permukaannya berupa bidang cekung. Lensa divergen itu biasanya digunakan dalam aplikasi korektor rabun jauh dan kacamata minus. Terus untuk macam atau jenis lensa tipis yang ketiga itu ada kombinasi yang merupakan lensa kombinasi dari konvergen dan juga divergen. Nah, jadi biasanya untuk lensa yang kombinasi ini itu saling berdekatan atau saling gandeng antara lensa konvergen dan juga divergen yang berjajar sehingga cahayanya dapat masuk dari divergen ke konvergen terlebih dahulu atau sebaliknya dari konvergen ke divergen terlebih dahulu. Selanjutnya itu menjelaskan mengenai diagram sinar pada lensa konvergen atau lensa cembung. Untuk bagian gambar bagian atas itu menjelaskan mengenai pada lensa cembung atau lensa konvergen itu cahaya yang datang dari objek yang terletak di atas sumbu utama itu akan dibiaskan ke bawah dan bertemu di titik fokus utama atau titik F. Dan cahaya yang datang dari objek yang terletak di bawah sumbu utama akan dibiaskan ke atas dan tampak seolah-olah berasal dari titik bayangan di belakang lensa. Kemudian untuk gambar yang bawah yang ada di ungu itu tersebut ada 3 gambar yang merupakan sinar-sinar istimewa pada lensa konvergen. Untuk sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melewati titik fokus. Untuk sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang melewati titik fokus dan akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian untuk gambar yang ketiga yaitu sinar datang itu akan melalui titik pusat optik dan akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Kemudian ada pembentukan bayangan pada lensa konvergen. Untuk gambar yang atas sendiri itu terjadi ketika benda berada di antara 2F2 dan juga F1 atau maksudnya nanti bayangannya akan terbentuk seperti pada gambar yaitu nyata, terbalik dan juga diperbesar. Kemudian untuk yang gambar yang kedua itu ketika benda berada di antara F1 dan juga O dan bayangannya akan terbentuk yaitu maya, tegak dan juga diperbesar. Kemudian pada gambar yang ketiga dengan benda berada pada titik F maka bayangan tersebut jauh tidak terhingga. Terus ketika benda Kemudian yang keempat itu ketika benda ada pada pusat kelengkungan atau 2F2, maka bayangan yang terbentuk itu akan nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Selanjutnya yaitu diagram sinar pada lensa divergen atau cekung, yang mana pada gambar yang di pojok atas itu merupakan pada lensa cekung, cahaya yang datang dari objek yang terletak di atas sumbu utama akan dibiaskan ke atas dan tampak seolah-olah berasal dari titik bayangan di depan lensa. Kemudian cahaya yang datang dari objek yang terletak di bawah sumbu utama dan dibiaskan ke bawah dan bertemu di titik fokus utama. Kemudian ya gambar yang warna ungu di bawah itu merupakan sinar istimewa. Untuk sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian sinar yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan untuk sinar yang ketiga, sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang melewati titik fokus optik akan diteruskan tanpa mengalami pembiasan.
Kemudian untuk pembentukan bayangan pada lensa divergen itu sendiri melalui tiga sinar istimewa sebelumnya, maka akan terbentuk bayangan yang maya, tegak, dan juga diperkecil pada lensa divergen atau pada lensa cekung itu sendiri. Terus untuk selanjutnya itu ada diagram sinar pada lensa kombinasi, yang mana kombinasi lensa cembung dan cekung dapat menghasilkan bayangan yang sebenarnya atau bayangan palsu, tergantung pada letak objek, lensa, dan layar yang digunakan. Dalam diagram tersebut, cahaya yang datang dari objek di bawah sumbu utama dibiaskan oleh lensa cembung, kemudian dibiaskan lagi oleh lensa cekung sehingga membentuk bayangan yang sebenarnya di atas sumbu utama. Cahaya yang datang dari objek di atas sumbu utama dibiaskan oleh lensa cekung, kemudian dibiaskan lagi oleh lensa cembung sehingga membentuk bayangan yang palsu di bawah sumbu utama. Untuk pembentukan bayangan dari lensa kombinasi atau lensa cembung cekung itu sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama ada jika lensa cembung diikuti oleh lensa cekung, maka bayangan yang terbentuk akan selalu lebih kecil dari objek dan tidak terbalik. Kemudian yang kedua, jika lensa cekung diikuti oleh lensa cembung, maka bayangan yang terbentuk akan selalu lebih besar dari objek dan terbalik. Dan yang ketiga, jika objek diletakkan di antara dua lensa, maka bayangan yang terbentuk itu tergantung pada posisi objek terhadap titik fokus kedua lensa tersebut. Jadi, pada lensa kombinasi ini tergantung dari mana arah datang cahaya, apakah dari lensa cembung terlebih dahulu atau dari lensa cekung terlebih dahulu. Karena arah datang tersebut juga akan mempengaruhi bentuk bayangan. Kemudian yang keempat itu ada persamaan, yang mana itu akan menjelaskan mengenai persamaan pada lensa tipis. Untuk persamaannya sendiri, baik untuk lensa konvergen maupun divergen dan juga kombinasi menggunakan persamaan yang sama, yaitu 1/SO plus 1/SI sama dengan 1/F. Nah, di sini SO itu merupakan jarak benda, SI itu merupakan jarak bayangan. SO itu juga sama dengan S, dan SI itu sama dengan S aksen, kata lainnya. Terus ada juga penyebutan untuk DO dan juga DI. DO itu sama dengan SO, dan DI sama dengan SI. Nah, untuk F itu sendiri merupakan titik fokus, untuk SO atau S atau DO itu merupakan letak benda, dan S aksen atau SI atau DO atau DI itu merupakan letak bayangan. Kemudian yang bawahnya itu ada rumus perbesaran, yang mana rumusnya yaitu M sama dengan mutlak SI per SO sama dengan HI per HO. Nah, di sini F itu selalu negatif, dan juga S aksen positif itu bayangannya nyata, kemudian jika S aksen negatif itu bayangannya maya. Untuk perbesaran sendiri, apabila M-nya itu lebih kecil dari 1, maka bayangannya itu berarti diperkecil. Tapi jika perbesarannya itu lebih dari 1, itu bayangannya berarti diperbesar. Tapi jika perbesarannya itu sama dengan 1, berarti bayangan tersebut sama besar. Mohon maaf, di situ ada sedikit typo. Di PPT-nya itu sebenarnya persamaan pada lensa tipis, bukan lensa cembung. Selanjutnya itu dari contoh soal. Nah, untuk contoh soal sendiri, contoh soalnya yaitu benda diletakkan 20 cm di depan lensa cembung dengan panjang fokus 10 cm. Di manakah bayangan, tegak atau terbalik, nyata atau maya, dan berapa perbesaran bayangannya. Nah, dari situ dapat diketahui untuk DO atau SO atau S-nya atau jarak bendanya yaitu plus 20 cm dengan titik fokusnya yaitu plus 10 cm, dan yang ditanyakan yaitu ada bayangan yang terbentuk dan juga perbesarannya. Untuk pembahasannya sendiri, karena sudah diketahui jarak dari benda dan juga panjang fokusnya, maka kita akan mencari untuk bayangannya, yaitu letak bayangannya, yang mana menggunakan rumus seperti D1, maksudnya seper DI sama dengan seper F minus seper DO,
yaitu sama dengan 1/10 minus 1/20, dan yang mana hasilnya yaitu plus, untuk jarak bayangannya yaitu plus 20 cm. Nah, dari sini juga untuk mengetahui bayangan yang terbentuk itu kita juga bisa mengetahui dari ketika menggambar menggunakan sinar istimewa seperti pada gambar, sehingga akan terbentuk suatu bayangan yang nyata, terbalik, dan juga sama besar. Di situ juga tertuliskan perbesarannya yaitu -1, yang artinya bayangan, baik dari bayangan dan juga benda, itu memiliki bentuk yang sama untuk benda dan juga bayangannya, tidak mengalami perbesaran maupun tidak juga diperkecil, seperti itu. Kemudian yang poin yang keenam atau yang terakhir yaitu dari penerapan pada kehidupan sehari-hari. Untuk poin yang pertama yaitu dari kacamata. Lensa tipis pada kacamata itu digunakan untuk, maksudnya lensa tipis pada kacamata itu untuk memperbaiki refraksi pada mata manusia sehingga membuat penglihatan lebih jelas dan tajam. Kacamata biasanya terdiri dari dua buah lensa tipis, yaitu lensa konvergen dan lensa divergen. Untuk lensa konvergen pada kacamata itu digunakan untuk mengkoreksi mata yang mengalami hipermetropi atau rabun jauh. Lensa konvergen itu memiliki permukaan melengkung yang lebih besar di sisi depan dan lebih kecil di sisi belakang, sehingga sinar cahaya yang melewatinya itu akan dibelokkan dan difokuskan pada titik fokus di belakang lensa. Dengan demikian, lensa konvergen pada kacamata dapat membantu mata yang mengalami hipermetropi melihat objek yang jauh dengan lebih jelas. Sementara itu, untuk lensa divergen pada kacamata itu digunakan untuk mengkoreksi mata yang mengalami miopia atau rabun dekat. Nah, lensa divergen ini memiliki permukaan melengkung yang lebih kecil di sisi depan dan lebih besar di sisi belakang, sehingga sinar cahaya yang melewatinya akan dibelokkan ke arah luar dan diurai sehingga mata dapat melihat objek yang dekat dengan lebih jelas. Selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu terdapat pada kamera, yang mana lensa tipis pada kamera itu digunakan untuk memfokuskan sinar cahaya dari objek yang difoto ke sensor atau film pada kamera. Lensa tipis ini terdiri dari beberapa elemen lensa yang dirangkai secara hati-hati untuk menghasilkan gambar yang jelas dan tajam. Kamera modern itu menggunakan lensa tipis yang terdiri dari beberapa elemen lensa yang dikombinasi untuk mengurangi distorsi dan aberasi kromatik, serta untuk meningkatkan ketajaman gambar dan kejernihan warna. Sebuah lensa tipis pada kamera terdiri dari elemen lensa yang dapat dipindah-pindahkan untuk memungkinkan pengaturan fokus yang tepat. Elemen lensa ini biasanya diatur dengan menggunakan sistem fokus otomatis atau autofokus pada kamera. Saat kita memfokuskan kamera pada objek, lensa tipis pada kamera akan memindahkan elemen lensa ke posisi yang tepat sehingga gambar objek terfokus pada sensor atau film kamera. Jika lensa terlalu dekat atau terlalu jauh dari objek, maka gambar akan tampak buram dan tidak tajam. Kemudian, contoh yang ketiga adalah proyektor. Lensa tipis itu sering digunakan pada proyektor untuk memproyeksikan gambar dari sumber cahaya pada layar proyeksi. Lensa tipis pada proyektor itu digunakan untuk memfokuskan cahaya dari sumber proyeksi ke layar proyeksi dengan jarak fokus yang sesuai. Di dalam proyektor, cahaya dari sumber proyeksi seperti lampu atau LED itu diarahkan melalui lensa yang disebut sebagai lensa koreksi ke lensa tipis utama. Lensa koreksi ini bertanggung jawab untuk mengurangi distorsi dan memastikan bahwa cahaya masuk ke lensa tipis utama dalam sudut yang tepat. Setelah melewati lensa koreksi, cahaya kemudian masuk ke lensa tipis utama. Lensa tipis utama berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke layar proyeksi dengan jarak fokus yang tepat. Jarak fokus lensa tipis utama biasanya dapat disesuaikan dengan memungkinkan penyesuaian posisi proyektor dengan layar proyeksi. Dalam proyektor, lensa tipis juga digunakan untuk memperbesar atau memperkecil gambar proyeksi. Kemudian untuk contoh berikutnya yaitu lampu pijar. Lensa tipis sering digunakan dalam lampu pijar untuk memfokuskan sinar cahaya dan meningkatkan efisiensi pencahayaan.
lampu pijar tradisional itu kan terdiri dari kawat pijar yang dipanaskan oleh arus listrik dan terhubung oleh bola kaca berisi gas yang menghasilkan cahaya. Namun, sebagian besar cahaya yang dihasilkan oleh kawat pijar itu tersebar ke semua arah, sehingga sebagian besar energi yang dikeluarkan tidak efisien dan memberikan pencahayaan yang kurang berguna. Nah, untuk meningkatkan efisiensi pencahayaan tersebut, lensa tipislah digunakan di depan bola kaca lampu pijar. Lensa ini dirancang untuk memfokuskan sinar cahaya dari kawat pijar ke arah yang diinginkan, sehingga meningkatkan konsentrasi cahaya dan mengurangi sebagian besar cahaya yang tersebar ke segala arah. Kemudian contoh yang kelima yaitu ada teleskop, yang mana lensa tipis ini digunakan pada teleskop, yaitu pada lampu teleskop. Lensa tipis ini berfungsi untuk memfokuskan sinar cahaya yang berasal dari bintang atau objek langit lainnya ke dalam bentuk bayangan atau gambar pada permukaan detektor atau pada mata pengamat. Lampu teleskop biasanya menggunakan beberapa lensa tipis yang disusun secara seri atau paralel dan menghasilkan gambar yang jelas dan terperinci. Lensa-lensa ini akan bekerja dengan baik. Kemudian contoh yang keenam itu ada pada mikroskop, yang mana lensa tipis digunakan dalam mikroskop untuk memperbesar gambar objek yang kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dengan menggabungkan beberapa lensa tipis, mikroskop dapat menghasilkan perbesaran yang besar. Kemudian untuk contoh yang ketujuh yaitu pada kaca pembesar, yang mana lensa tipis juga digunakan dalam pembuatan kaca pembesar yang biasanya digunakan untuk membaca teks kecil atau memeriksa detail objek kecil seperti perhiasan. Ya, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya juga membutuhkan saran serta kritik apabila apa yang saya sampaikan mengenai lensa tipis ini ada yang sedikit perbedaan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.